Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Syifa Sabila Yajis dari Universitas Megareski kelas 2 tentang mata kuliah Wawasan Ilmu Farmasi akan menjelaskan kepada teman-teman tentang penggolongan jenis obat. Nah, dalam dunia farmasi, obat itu digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu 1. Penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Kedua, penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat. Yang ketiga, penggolongan obat berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian. Yang kelima, penggolongan obat berdasarkan cara pembuatannya. Dan yang keenam adalah penggolongan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan. Berikut penjelasan secara rinci. Yang pertama, penggolongan obat berdasarkan jenis tertuang dalam Permenkes RI nomor 917 Menkes 10 Romawi 1993 yang kini telah diperbaharui oleh Permenkes RI nomor 949 Menkes Romawi 6 2000. Itu adalah penggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta keamanan distribusi penggolongan obat. Nah, penggolongan obat ini terdiri atas yang pertama, obat bebas, yaitu obat yang dijual secara bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat ini tergolong obat yang paling aman, dapat dibeli tanpa resep di apotik dan bahkan dijual di warung-warung. Obat bebas biasanya digunakan untuk mengobati dan meringankan gejala penyakit. Tanda khusus untuk obat bebas adalah berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obatnya adalah seperti tablet paracetamol, bedak salisil, multivitamin, dan lain-lain. Yang kedua adalah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah segolongan obat yang dalam jumlah tertentu aman dikonsumsi, namun jika terlalu banyak akan menimbulkan efek yang berbahaya. Obat yang ini dulunya digolongkan dalam daftar obat W. Tidak diperlukan resep dokter untuk membeli obat bebas terbatas, dan obat ini disimbolkan dengan lingkaran biru dengan garis tepi hitam. Biasanya obat bebas terbatas memiliki peringatan pada kemasannya sebagai berikut. Yang pertama, P nomor 1 berisi peringatan awas obat keras, baca aturan pakai, jangan ditelan. Yang kedua, P nomor 2, awas obat keras hanya untuk dikumur, jangan ditelan. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contoh obatnya adalah seperti obat anti nyamuk, obat anti flu, dekolgen, dan lain-lain. Selanjutnya adalah obat wajib apotik. Obat wajib apotik adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker pengelola apotek tanpa resep dokter. Obat wajib apotek dibuat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sehingga tercipta budaya pengobatan sendiri, tepat, aman, dan rasional. Selanjutnya adalah obat keras. Obat keras adalah obat berbahaya sehingga pemakaiannya harus di bawah pengawasan dokter dan obat hanya dapat diperoleh dari apotek, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti balai pengobatan dan klinik dengan menggunakan resep dokter. Obat ini memiliki efek yang keras sehingga jika digunakan sembarangan dapat memperparah penyakit hingga menyebabkan kematian. Obat keras dulunya disebut sebagai daftar obat G, dan obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi hitam yang di tengahnya terdapat huruf K berwarna hitam. Contoh obat keras seperti antibiotik, obat jantung, obat hipertensi, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke obat psikotropika dan narkotika. Psikotropika sendiri merupakan zat atau obat yang secara alamiah ataupun buatan yang berkhasiat untuk memberikan pengaruh secara selektif pada sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Obat golongan psikotropika masih digolongkan obat keras sehingga disimbolkan dengan lingkaran merah bertuliskan huruf K di tengahnya.
Sedangkan narkotika merupakan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran dari mulai penurunan sampai hilangnya kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika disimbolkan dengan lingkaran merah yang di tengahnya terdapat simbol palang dengan garis tepi berwarna putih. Selanjutnya kita masuk ke penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat. Yang pertama, obat yang bekerja pada penyebab penyakit, misalkan penyebab penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau mikroba. Contoh obatnya adalah antibiotik. Yang kedua adalah obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit, contoh seperti vaksin dan serum. Yang ketiga, obat yang menghilangkan simptomatik atau gejala seperti meredakan nyeri, contoh analgesik. Yang keempat, obat yang bekerja menambah atau mengganti fungsi-fungsi zat yang kurang seperti vitamin dan hormon. Yang kelima, pemberian placebo adalah pemberian obat yang tidak mengandung zat aktif, khususnya pada pasien normal yang menganggap dirinya dalam keadaan sakit. Contoh aquapro injeksi atau tablet placebo. Selanjutnya kita masuk ke penggolongan obat berdasarkan lokasi pemakaian. Obat dalam yaitu obat-obatan dikonsumsi per oral atau melalui mulut seperti tablet antibiotik dan paracetamol. Selanjutnya, obat luar yaitu obat-obatan yang dipakai secara topikal atau tubuh bagian luar, contoh sulfur salep, kaladin, dan lain-lain. Selanjutnya, obat sistemik yaitu obat atau zat aktif yang masuk ke dalam peredaran darah. Habis itu adalah obat lokal atau obat ataupun zat aktif yang hanya berefek atau menyebar atau mempengaruhi bagian tertentu atau tempat obat tertentu yang berada seperti pada hidung, obat mata, kulit, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke penggolongan obat berdasarkan asal obat. Yang pertama adalah obat alamiah atau obat-obatan yang berasal dari alam seperti tumbuhan, hewan, dan mineral. Contohnya seperti jamur yang menghasilkan antibiotik, atau kina yang menghasilkan kinin, atau digitalis yang menghasilkan glikosida jantung, serta dari hewan seperti plasenta, otak yang menghasilkan serum rabies dan kolagen. Selanjutnya contohnya adalah penggolongan obat selanjutnya adalah sintetik, yaitu merupakan cara pembuatan obat dengan melakukan reaksi-reaksi kimia. Contohnya adalah minyak gadapura yang dihasilkan dengan mereaksikan metanol dan asam salisilat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.